Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل ya karim. Kepada para alimul ulama, para tuan-tuan guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang hadir dalam peringatan Isra wa Mi'raj baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأخص بالذكر صاحب الفضيلة Kiai Haji Ahyar, Kiai Haji Banban Sopandi, Ustadz Abdul Rashid, Ustadz Momo Mulyadi, begitu juga Kiai Haji Cep Mehlas Abdul Jabbar, Ustadz Ilan Mustafa maupun tokoh masyarakat Bapak Yudi yang tadi telah menyampaikan sambutannya, dan tak lupa guru kita bersama Ustadz Yan Al-Bayani yang menemani, dan seluruh para pengurus Dewan Pengurus Front Persaudaraan Islam yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, serta para tokoh alimul ulama, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa takdim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tak lupa salam ta'zim penghormatan kepada seluruh para panitia yang telah bersusah payah mensukseskan. Begitu juga tim patwal, batik, relawan, laskar, seluruhnya yang ikut memberikan sumbangsi, para relawan, para warga, seluruh yang ikut memberikan perannya terhadap tersuksesnya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala jerih payahnya mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dimudahkan, hidupnya diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan paling teristimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir dalam peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita untuk memperingati malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang punya usaha-usahanya diberkahi, yang ada penyakit-penyakitnya disembuhkan,
Yang punya hutang piutang diselesaikan. Yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya. Yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salehah. Yang sudah dapat keturunan dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semua tercatatkan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, kita sama berkumpul dalam rangka memperingati dua peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra yaitu perjalanan darat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan peristiwa Mi'raj yaitu peristiwa dari bumi menuju langit, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa demi peristiwa, seluruh sejarah junjungan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah keistimewaan, sebuah munasabah yang perlu dan wajib untuk kita umat Islam senantiasa mengenang. Bahkan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, beliau seorang ulama, guru daripada guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab, menyebutkan bahwasanya munasabat hari-hari besar yang mengundang banyak orang untuk duduk di satu tempat, di mana di tempat tersebut mengajak cinta kepada Allah, menambah cinta kepada Rasulullah. Beliau katakan maka tempat tersebut, peristiwa tersebut, perayaan tersebut mustajlabatur rahmatillah, tempat untuk menarik rahmat Allah, cara untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Artinya apa? Yang sedang kita jalankan ini, duduknya kita di tempat ini, duduknya kita untuk membaca maulid, berzikir, bersolawat, gak lain gak bukan cara kita mengetuk rahmat Allah. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, kalau peringatan Isra Mi'raj bisa mengetuk rahmat Allah, berarti peringatan Isra Mi'raj bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Karena dalam peringatan ini kita diingatkan dengan Allah, kita diingatkan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya beliau mengingatkan, di tempat seperti ini jangan disia-siakan. Karena tempat ini dapat nadrah dari Allah, dapat pandangan dari Allah, sehingga tanamkan dalam hati kita, taruh kita punya hajat apa, kita punya keinginan apa, baik keinginan duniawiyahnya maupun keinginan akhiratnya, tancapkan niat, masukkan doa. Karena saat ini dengan keyakinan kita sesuai informasi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Syihab moga-moga segera dibebaskan. Saya dengar Imam besar juga rutin hadir di beberapa tempat di Tasik, termasuk di tempat ini. Mudah-mudahan beliau bebas bisa datang kemari lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, dinuna dinul munasabah. Agama kita, agama Islam adalah agama munasabah, agama yang kaitan eratnya dengan acara-acara seremonial, peringatan-peringatan berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, hari lahirnya Nabi, nuzulul Quran, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad
merupakan satu hal yang menjadi penopang kuat, yang menjadi sumber kuat untuk menguatkan iman dan takwa. Sehingga gak heran Al-Habib Abu Bakar Al-Adani mengatakan dinuna dinul munasabah. Artinya peringatan macam ini bukan peringatan yang biasa. Peringatan seperti ini bisa digunakan untuk menguatkan akidah, untuk memantapkan syariah, bisa untuk memperbaiki akhlak, sehingga munasabah seperti ini wajib untuk dirawat dan dijaga. Makanya Allah ingatkan kita di dalam ayat suci Al-Quran. Allah katakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah? Apa-apa yang mengarahkan kita mengingat Allah, apa-apa yang mengingatkan kita kepada Rasulullah, maka itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan hati-hati kita. Artinya apa? Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka hatinya bertakwa. Maka siapa yang menghinakan syiar-syiar Allah, maka dalam hatinya tidak ada ketakwaan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, hatinya ada takwa atau tidak? Jawab yang keempat, ada atau tidak? Ada atau tidak? Tapi barang siapa yang merendahkan syiar-syiar Allah, maka dalam hatinya tidak ada takwa. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau Allah yang berbicara mungkin benar atau pasti benar? Jawab yang keempat, kalau firman Allah itu mungkin benar atau pasti benar? Mungkin benar atau pasti benar? Percaya dengan firman Allah? Yakin dengan firman Allah? Takbir! Artinya tancapkan dalam hati kita. Sudah. Kalau dalam hati kita mengagungkan syiar Allah, maka hati kita berarti sudah dalam rel yang benar. Kita betul-betul dalam bertakwa sudah. Tapi kalau kita dengan syiar Allah gampang merendahkan, gampang meremehkan, maka tanyakan hati kita. Jangan-jangan hati kita takwanya mulai lemah, takwanya mulai luntur, takwanya mulai kendor dalam hati kita, saudara. Kalau syiar saja bisa menentukan ketakwaan bagaimana tingkatnya, apalagi kalau ibadah, apalagi kalau akidah, apalagi kalau akhlak. Syiar saja tidak diagungkan, menunjukkan bahwasanya hatinya tidak ada takut kepada Allah, hatinya tidak ada penghormatan kepada Allah. Kalau syiar saja menunjukkan tidak ada ketakwaan, bagaimana kalau dia menghinakan akidah? Bagaimana kalau dia merendahkan syariat? Bagaimana kalau dia menghinakan akhlak? Syiar itu alamat, tanda. Kalau menghinakan tanda saja sudah merupakan satu kerendahan dalam iman dan takwa, apalagi merendahkan Islam itu sendiri, saudara. Bahwa saat ini kita sering dengar bagaimana penghinaan demi penghinaan sering terjadi. Betul? Betul? Saya mau tanya, penghinaan terhadap Islam di Indonesia ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Penghinaan terhadap Islam bukannya sedikit, saudara. Tiap hari, tiap waktu semakin bertambah. Orang tidak ada jaraknya menghina Islam, saudara. Yang menghina akidahnya, yang menghina syariatnya, yang menghina akhlaknya. Penghinaan demi penghinaan di negeri kita hari demi hari semakin bertambah. Kenapa? Karena Indonesia lama-kelamaan menjadi surga para penista. Betul? Betul? Saya mau tanya, penista ada nggak yang jadi gubernur?
Penista Islam ada nggak yang jadi komisaris? Penista Islam ada nggak yang duduk di tempat-tempat tertinggi di rezim? Ada atau tidak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Saya mau tanya, kalau penista agama layak tidak diberi keamanan? Layak atau tidak? Penista agama yang menistakan agama diberikan amanah untuk memimpin, layak atau tidak? Layak atau tidak? Pantas atau tidak? Gak pantas. Kalau Allah saja berani dia hina, nanti dia berani rendahkan, apalagi rakyatnya, apalagi umat Islam. Gak pantas, saudara. Kalau penista agama diberikan ruang, penista agama diberikan mandat. Kalau agama saja yang menentukan baik buruk dia di kehidupan akhirat kelak, dia berani rendahkan, dia berani hinakan. Pantas dia diberikan mandat, saudara. Tidak layak kalau orang-orang yang menistakan agama diberikan peran. Tapi sayang, sungguh disayang, rezim kita kali ini tidak mengamalkan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa artinya apa? Wajib menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Betul? Berarti kalau ada orang yang menistakan agama, berarti dia telah menistakan Pancasila. Betul? Orang yang merendahkan nilai-nilai ketuhanan, maka dia telah merendahkan nilai-nilai Pancasila. Berarti kalau ada orang yang membela untuk menjebloskan para penista agama ke dalam penjara, sama saja dia sedang memperjuangkan Pancasila. Betul? Sedangkan orang-orang yang membela penista agama, justru dia sedang menistakan Pancasila. Betul? Kira-kira siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela ulama? Siap jaga Pancasila? Siap jaga Indonesia? Takbir! Sallu ala Nabi! Sallu ala Nabi! Saudara, kenapa saya buka dengan ayat pengagungan kita terhadap syiar Allah? Belum lama, mungkin sedang viral saat ini, bagaimana seorang menteri agama melakukan penistaan di saat wawancaranya terhadap azan. Ada atau tidak? Sudah lihat videonya? Udah lihat atau belum? Sudah atau belum? Saya mau tanya, ungkapan seperti itu menghina Islam atau tidak? Merendahkan azan atau tidak? Merendahkan atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Ini sudah tingkah laku yang kurang ajar, sudah tidak layak sebagai sosok menteri agama. Ya, menteri agama, menteri seluruh agama di bangsa Indonesia, betul. Akan tetapi dia lupa bahwa negeri ini mayoritas agama Islam. Betul? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Harus junjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Bahwasanya ucapan yang dia lakukan itu merupakan sebuah ucapan yang diduga kuat mengandung unsur penistaan. Makanya ini orang mana? Orang Tasik. Orang Tasik. Ini lu pada ikut jalan kaki nggak waktu itu? Hah? Ini kayaknya nggak ikut nih. Muka makan semua. Ikut apa enggak? Yang jauh ikut 2 orang doang. Yang lain jangan-jangan baju kotak-kotak. Hah? Yang lain pada gimana nggak ikut? Ini jangan tepuk tangan melihat burung. Ngaji bagus. Cuman, ada cumannya nih. Ada nggak cumannya? Mau nggak? Terus 12. Udah malam. Ngantuk. Lapar. Nasinya dingin. Nggak paham ngomong bahasa Inggris, gue nggak ngerti.
Saudara, seorang talib, seorang da'i, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, seorang da'i minimal dia harus punya dua hal mendasar yang harus dia miliki. Yang pertama, ada itu mesti alim, mesti berilmu. Cara berilmu, ngaji. Ilmu yang dipelajari nggak cukup. Perlu ada hal kedua, kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, al-ghirah, punya kecemburuan terhadap agama. Artinya apa? Ilmu yang dia miliki harus diselimuti dengan rasa kecemburuan terhadap agama Islam. Dia akan merasa marah ketika agamanya dihinakan, ketika agamanya dinistakan. Percuma punya ilmu tapi tidak punya rasa ghirah terhadap agamanya, maka jangan salahkan ilmunya bisa dia jual, saudara. Tetapi juga nggak cukup kalau orang cuma punya ghirah saja, dia punya semangat kecintaan terhadap agamanya, tapi tidak dibarengi, didasari dengan ilmu, maka kecemburuan tersebut hanya akan melahirkan kecerobohan. Sehingga seorang santri, seorang da'i harus bisa memegang dua perkara. Yang pertama, dia harus berilmu serta dia punya kecemburuan terhadap agama. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi seorang penuntut ilmu, seorang da'i harus punya ilmu, betul? Seorang penuntut ilmu, seorang da'i harus punya kecemburuan terhadap agama, betul? Siap memiliki ilmu, siap cari ilmu, siap tumbuhan kecemburuan terhadap agama. Hampir, hampir. Sallu ala Nabi. Besok kalau diundang jalan, mau jalan. Siap jalan, siap ke Jakarta. Hampir. Itu keluar, saudara. Nabi mengingatkan la tahkaranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah ngeremehin satu amal. Mungkin kita lihat orang jalan kaki, ya ngapain bahlul banget situ jalan kaki, ada mobil, mana jalan kaki. La tahkaranna minal ma'rufi syai'a. Jangan. Mungkin langkah demi langkah yang dijalankan oleh para pejuang Ciamis di beberapa tahun yang lalu saat datang dalam acara 212, mungkin langkah kaki itulah yang membuat senyum baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahkaranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah merendahkan satu amal ma'ruf apapun yang kita tidak tahu amal apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kita dengar ucapan yang menyakitkan hati umat Islam. Ucapan yang tidak pantas untuk kita ulang ucapan tersebut di tengah-tengah kita, saudara. Akan tetapi ini menjadi cambuk bagi kita untuk mendalami agama kita. Kenapa hari demi hari penistaan semakin terjadi? Karena memang umat Islam girahnya mulai luntur. Umat Islam kecemburuan terhadap agamanya mulai lemah. Melihat agamanya dinistakan, Allahnya dihinakan, syariatnya direndahkan, diam, tidak bergerak, sudah. Berapa banyak penistaan demi penistaan. Tapi kita cukup melakukan gerakan lewat handphone kita. Cuma dengan status kita, cuma dengan nge-share sesama kawan kita, kita menganggap kita sudah berjuang. Kita menganggap sudah bela agama. Kita menganggap kita sudah maksimal di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam melawan penistaan agama. Makanya para penista agama makin hari makin subur, makin hari makin banyak. Kenapa? Karena dianggap umat Islamnya sudah tidur, umat Islamnya sudah merem, umat Islamnya sudah tiarap, umat Islamnya sudah muncul. Ya, kita tidak bisa mungkiri kasus 6 syuhada yang menggugurkan 6 laskar itu memberikan pukulan besar ke sebagian kalangan kita. Tetapi saudara, perlu diingat, perlu dicatat,
Mereka 6 syuhada betul, nyawa mereka diangkat oleh Allah, darah mereka tumpah di jalan Allah. Tapi yakinlah, mereka tidak mati, mereka hidup. Justru mereka sudah jelas hidupnya, sudah mereka sudah bahagia, mereka sudah senang. Seharusnya yang takut kita bukan mereka. Seharusnya kita iri dengan mereka. Seharusnya kita hibah dengan mereka. Mereka sudah jelas bagaimana keadaan mereka. Kami meyakini mereka mati syahid. Syuhada itu ada 3, saudara. Ada orang yang mati syahid di dunia wal akhirah. Apa orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat? Orang yang gugur di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian niatnya li'ila kalimatillah, hanya untuk Allah, bukan mencari harta rampasan perang, bukan minta disebut sebagai pejuang. Yang mati di jalan Allah, sehingga di sisi Allah dia dianggap sebagai syuhada dan dia diperlakukan sebagai syuhada. Dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani, dia langsung dikuburkan tanpa disolati, saudara. Ini syuhada dunia wal akhirah. Yang kedua, syuhada'i fil akhir atau syuhada fil dunya. Orang yang mati syahid, syahidnya di dunia, tidak syahid di akhirat di sisi Allah. Orang yang berperang melawan musuh Allah, dia mati dalam pertempuran tersebut, tapi niatnya karena ingin harta rampasan perang. Niatnya pengen dianggap sebagai pejuang, niatnya pengen dianggap sebagai pemberani. Di dunia dia diperlakukan sebagai syuhada. Dia nggak dimandikan, dia nggak dikafani, dia nggak disolati, langsung dikuburkan. Tetapi di yaumil hisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kedok hatinya, dibuka apa niatnya, bahwa dia berperang hanya dianggap sebagai seorang pejuang, ingin dianggap pemberani, ingin dapat harta rampasan perang, sehingga dia dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Yang ketiga, syuhada al-akhirah. Ini yang kata Nabi paling banyak dari umatku mati. Dia dianggap syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat dianggap sebagai syuhada. Salah satu penyebab syuhada al-akhirah adalah mereka yang mati mazlum, terzalimi. 6 syuhada menurut data yang kita baca baik di media televisi maupun di buku putih TP3, tim pencari fakta kasus pelanggaran HAM, pengawal HRS, disebutkan setiap jenazah terdapat minimal 2 tembakan tepat di jantungnya, saudara. Bahkan dari fakta yang ada di buku TP3 tersebut, di buku putih tersebut, setiap jenazah mengalami luka penyiksaan, sehingga diduga sebelum dieksekusi dia disiksa terlebih dahulu. Mereka disiksa, saudara. Mereka ditembak, mereka disiksa. Saya mau tanya, orang punya hak hidup kemudian ditembak, disiksa, saya mau tanya, kejam atau tidak? Kejam atau tidak? Biadab atau tidak? Mereka 6 syuhada, 6 pemuda pemberani mendedikasikan hidupnya buat imam besar. Korbankan nyawa mereka, yang mereka korbankan darah mereka, diganjar setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami meyakini sekaligus mendoakan semoga mereka diterima sebagai syuhada. Semoga syahadah mereka diterima Allah. Mudah-mudahan mereka dibangkitkan sebagai syuhada al-akhirah. Amin ya Rabbal. Dan ada indikasi yang membuat kita yakin, saudara. Kok bisa kita yakin mereka sebagai syuhada? Pertama, upaya pemadaman kasus KM50 sampai detik ini terus dilakukan, tapi subhanallah upaya itu nggak pernah berhasil, saudara.
upaya itu tidak pernah sukses. Kenapa hal ini selalu gagal? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Allah ingin buktikan 6 syuhada yang gugur karena jaga duriah Nabi tidak sia-sia kematiannya. Allah buka mulut pelakunya, saudara. Aparat melakukan konferensi pers, padahal Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam sebelum dibubarkan melakukan konferensi pers bahwa saat imam besar melakukan perjalanan diserang oleh orang yang tidak dikenal, sampai 6 laskar kami hilang tanpa jejak. Subhanallah, enggak lama Allah buka lisan pelakunya. Allah bikin mereka bicara. Mereka mengatakan bahwa mereka telah kami eksekusi secara terukur. Ini anugerah Allah. Ini tanda 6 syuhada syahid, saudara. Kenapa saya katakan ini anugerah Allah, tanda syuhada mereka? Coba kita bayangkan, andai kata setelah mereka siksa, mereka eksekusi, kemudian mereka buang jenazahnya di mana tempat yang kita tidak ketahui. Mungkin sampai detik ini kita nggak tahu di mana mereka, saudara. Di mana mereka berada, saudara. Allah buka lisan mereka, Allah tunjukkan belang mereka. Saya mau tanya, ini anugerah siapa? Jawab yang kompak, ini anugerah siapa? Ini anugerah siapa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Allah. Allah kalau mau buka lisan siapapun, semua menjadi mungkin di mata Allah, saudara. Yang kedua, yang paling menarik, saudara, 6 syuhada ini dimandikan di Petamburan. Setelah upaya Allah untuk menarik jenazah, subhanallah, upaya itu berhasil. Jenazah sampai ke Petamburan itu jam 9 malam, saudara. Salah satu yang memandikan jenazah dia punya sanad yang sambung ke Karim, saudara. Dia bisa memandikan jenazah karena penuh dengan syarat rukun serta sunnah yang sempurna, sehingga memandikan satu jenazah butuh waktu 2 sampai 3 jam. Itu para habaib, para tokoh besar kalau meninggal selalu memintakan dia yang memandikan, saudara. Takrimatan li 6 syuhada, dia memandikan 6 syuhada. Jenazah masuk jam 9 ke Petamburan, satu persatu jenazah dimandikan. Logika berpikir matematik sederhana, kalau satu jenazah kita ambil waktu yang paling singkat 2 jam, memandikan 6 jenazah. Kalau satu jenazah butuh 2 jam, 6 jenazah maka butuh berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 12 jam. Kalau jam 9 malam mulai, butuh waktu 12 jam. Jam 9 malam mulai, harusnya selesai jam berapa? Lu gitu jam lama lu. Ini kayaknya jangan lapar nih. Kalau jam 9 ya, gue tanya duit nih, biasanya duit cepat jawabnya. 10 juta diambil 9 juta, sisa berapa? Kalau duit jago lu, hitung jam nggak bisa lu. Jam 9 malam, 12 jam tinggal diputar aja 12 jam. Jam 9 malam selesai jam 9 malam lagi, berapa jam namanya itu. Waduh, ini lapar, nggak kekenyangan. Ada orang bilang lapar galak, kenyang bego katanya. Itu kata orang Jakarta. Berarti kalau jam 9 malam mulai, selesai jam berapa? Jam 9 pagi. Mulailah beliau memandikan satu persatu jenazah, dimandikan, dikafani, satu jenazah sampai 6 jenazah selesai. Setelah selesai 6 jenazah sampai dikafani, dia tanya sama asistennya, jam berapa sekarang? Mulai jam 9, asisten mengatakan sekarang masih jam 12 malam. Dia mandikan tanpa mengurangi sunnah, saudara. Semua syarat rukun sunnah dengan segala keistimewaan dia lakukan satu jenazah tanpa dikurangi. Ini yang kita kenal dalam ilmu tasawuf, tabdilul waqt.
waktunya dipanjangkan walaupun singkat. Saya mau tanya, ini anugerah siapa? Allah. Ini tanda kalau mereka mati bukan mati sangit, mereka mati syahid. Mereka mati di jalan Allah. Mereka sedang tagak suriah Rasulullah. Kalau bukan karena mereka, mungkin imam besar kita sudah wafat sudah. Kalau bukan karena 6 syuhada, mungkin mereka sudah membantai imam besar kita beserta keluarga. Karena target mereka untuk imam kita bukan lagi cuma sekedar membungkam saudara, tapi mereka sudah berencana menghabisi. Sebagaimana fakta yang menyebutkan di dalam buku TP3, di fakta tersebut beliau para tim menyusun kronologis, ditemukan fakta bahwasanya sudah ada gerakan sejak sore hari di KM 50. Ada imam besar kita baru berangkat jam 11 malam. Artinya sudah dikondisikan. Tapi karena 6 syuhada, 6 pemuda pemberani, mereka menjadikan fida, menjadi tameng untuk imam besar kita, sehingga mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nggak sampai di situ saudara. Kami di Pondok Pesantren Markasyah 5 jenazah yang dimakamkan. Kami sering meminta cerita apa yang terjadi, ada mimpi apa, ada bisyarah apa yang kalian dapat, wahai para keluarga. Salah satu yang mengabarkan, Faiz Syukur sang ayah bercerita, saat jenazah jalan dari Petamburan, keluarga besar kami meminta untuk jenazah mampir dulu ke rumah peninggalan mereka, agar terakhir kalinya keluarga besar melihat sang cucu, sang anak yang telah gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenazah dimasukkan dari Petamburan dengan peti saudara untuk mudah membawanya. Sampai di rumah jenazah, peti dibuka, dikeluarkan jenazah di rumah. Subhanallah, semua mencium aroma wangi yang begitu luar biasa. Aroma wangi memenuhi rumah. Bahkan beberapa sang tantenya menyentuh tubuh daripada Syahid Faiz Ahmad Syukur. Aroma wanginya beberapa hari tidak hilang saudara. Padahal dia sudah mandi, dia sudah cuci tangannya, aroma wangi nempel gak hilang. Mereka mati syahid di jalan Allah. Mereka nggak mati, mereka hidup. Bahkan Syahid Andi Oktiawan, semenjak wafat Syahid, sang ibu setiap jam 2 malam dibanguni oleh sang anak, mamah bangun sholat tahajud. Tiap malam saya dengar suara anak saya jelas, tidak samar-samar. Dalam keadaan yaqadhah, saya dengar suara anak saya membangunkan saya tiap jam 2 malam. Bahkan saya punya istri. Kalau udah keluarga syuhada datang repot sudah. Bersihkan makam, siapkan karpet, buat penginapan yang bagus. Setiap selesai menyambut syuhada, saya punya istri malam langsung didatangin syuhada mengucapkan terima kasih kakak sudah sambut keluarga kami. Mereka hidup, mereka nggak mati. Makanya saya sering ingatkan kepada anak-anak laskar, kepada anak batik, matinya 6 syuhada, gugurnya 6 syuhada, bukan bikin kita jadi pengecut, bukan bikin kita jadi takut, justru harus menjadikan kita semakin berani untuk bela Allah dan Rasulnya. Betul? Siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap jaga ulama, siap mati syahid, siap mati syahid. Takbir, sallu ala nabi. Nah, mereka udah enak hidup. Al-Imam Al-Bajuri dalam syarah Jawharatut Tauhidnya mengatakan, orang yang mati syahid, mereka lasumia syahidu syahidah. Kenapa orang syahid dikatakan syahid? Karena yang pertama, Allah, Nabi, dan para Rasulnya serta para malaikat akan menjadi jaminan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksi mana yang lebih hebat dari Allah? Saksi mana yang lebih hebat dari para malaikat? Mereka menjadi penjamin dari masuknya mereka ke dalam surganya Allah. Walihada, karena yang syahid adalah Allah, yang menjadi saksi adalah Allah,
makanya mereka disebut syahid. Yang kedua kata Imam Al-Bajuri, limadha sumia syahida? Li'annahum yusyahiduna al-jannah hina nuzi'at min ruh. Karena mereka melihat surga saat ruh mereka dicabut dari jasad mereka. Makanya banyak para syuhada yang tersenyum saat ruhnya hilang, saat ruhnya dicabut. Kenapa? Dia lagi lihat surga, dia lagi lihat kenikmatan surga, sehingga rasa sakit saat dicabut ruhnya tidak terasa. Sebagaimana wanita-wanita di istananya, raja-raja yang ada di zaman Nabiullah Yusuf, wanita-wanita terpotong tangannya, tidak merasakan sakit karena melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau ketampanan Yusuf bisa menghilangkan rasa sakit, apalagi kenikmatan ru'yatul jannah, melihat surga. Syuhada mereka mendapatkan anugerah besar. Bahkan para syuhada diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau inginkan wahai para syuhada? Mereka mengatakan, kirimkan aku kembali lagi ke dunia ya Allah, aku ingin lagi berperang mati syahid di jalan Allah. Mereka merasakan nikmatnya syuhada, mereka merasakan nikmatnya mati syahid tumpah darah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, saya ingatkan kembali, 6 syuhada adalah sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat yang sampai hari ini belum dilakukan pengadilan sebagaimana mestinya. Kemarin jaksa penuntut sudah melakukan penuntutan pelaku pembunuhan 2 orang yang disidang, yang padahal 2 orang ini sudah membunuh, yang katanya membunuh 6 laskar, tetapi dia tidak ditahan, dia tetap hidup bebas. Kemarin dituntut 6 tahun penjara. Saya mau tanya, membunuh 6 syuhada, 6 orang, dituntut cuma 6 tahun. Saya mau tanya, adil apa enggak? Adil atau tidak? Adil apa zalim? Zalim. Imam besar yang katanya mengatakan saya baik-baik saja, bilang saya baik-baik saja ketika sakit. Saat itu beliau dalam kondisi memang kurang enak badan, tapi banyak berita beredar, katanya beliau sekarat, beliau sudah wafat, katanya udah mati. Orang banyak nanya, keluarga dekat, sahabat, semua bertanya. Karena repot ngejawab satu-satu, buat video ngasih tahu keadaannya, baik-baik saja. Saya mau tanya, dilakukan Habib Rizik bagus atau tidak? Menenangkan kerabat biar gak panik, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Bahkan itu bukan sekedar bagus, itu akhlak Islami, itu akhlak Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya saat menjenguk Rasulullah SAW, saat itu Sayyidina Ali melihat menjenguk Nabi, keluar dari rumah Nabi, sahabat lagi pada nunggu keadaan Nabi bagaimana. Dapat kabar Nabi sedang sakit, tapi nggak bisa menjenguk ke dalam. Sayyidina Ali mengatakan, Alhamdulillah asbahalari'a. Alhamdulillah Nabi dalam keadaan baik-baik saja. Sayyidina Ali jawab, padahal Sayyidina Nabi saat itu fi maradil maut. Salah satu sahabat yang merupakan keluarga juga melihat, ya Ali, saya tahu wajahnya Bani Hashim kalau mau meninggal bagaimana. Nabi itu wajahnya sudah mau meninggal, kok kau bilang baik-baik saja? Para ulama mengambil sikap Sayyidina Ali ini menjadi dalil. Kalau orang sakit, tanya keadaannya seperti apa, maka disunnahkan, diistihabkan, mustahab menjawab dengan jawaban yang optimis. Karena jawaban yang optimis saat sakit itu menandakan dia berharap rahmat Allah, mendapatkan kesembuhan. Orang sakit mengharap kesembuhan dari rahmat Allah, kira-kira bagus atau tidak? Orang sakit mengharap rahmat, bagus atau tidak? Akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Ketika dia sakit, dia tidak mengeluh, dia optimis, mengharap kesembuhan dari Allah, dan tidak mau membuat orang lain itu khawatir, panik. Saya mau tanya, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Itulah yang dilakukan imam besar kita. Beliau melakukan akhlak Islami, dikriminalisasi, dituntut 6 tahun. Orang yang ngebunuh 6 syuhada dibantai dulu, disiksa dulu menurut sesuai dengan fakta TP3 di dalam buku putih, malah dituntut hanya 6 tahun. Saya mau tanya, adil atau tidak? Adil atau tidak? Ketidakadilan
semakin marak dan sangat jelas dipertontonkan di rezim kita saat ini. Betul? Betul? Itulah sebabnya saudara. Kenapa? Bayang saya menjadi nggak habis. Saya sih menjadi satu hal yang nggak pusing saya pikirkan atau nggak menjadi aneh. Kenapa kok penista agama tuh banyak? Orang membantai, menyiksa. Yang diduga ada penyiksaan sebelum pembunuhan itu nggak ditangkap, bebas berkeliaran. Kalau yang melakukan kejahatan yang nyata, yang jelas, itu nggak diperkarakan, saudara. Apalagi cuma menistakan agama, apalagi menghinakan Islam, menghinakan azan, menghinakan Allah. Heran kalau nggak disiksa. Jadi gak heran kalau nggak ditahan, kalau nggak ditangkap. Betul? Betul? Pembunuhan aja nggak ditangkap, apalagi penistaan agama. Betul? Betul? Saya mau tanya, negeri kayak begini kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Kira-kira orang Tasik di kayak begini dibiarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kira-kira rela tidak negeri kita hancur seperti ini? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Makanya ulama azan dihinakan, padahal azan itu masyru', azan itu disyariatkan, azan itu dinaskan dalam Al-Quran. Walaupun pada mulanya azan itu disyariatkannya saat Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj, Nabi mendengar seruan azan sudah. Kemudian saat Nabi turun, Nabi berdialog dengan para sahabat. Ketika Nabi di Madinah, Nabi mencari berdiskusi dengan para sahabat. Ini kira-kira kalau mengumpulin umat Islam buat sholat jamaah bagaimana? Dulu cuma ada seruan, as-salatu jamaah, as-salatu jama'atan. Tapi lama-kelamaan umat Islam makin banyak. Nggak bisa kalau cuma seruan dengan as-salah jamaah. As-salah jamaah nggak bisa. Diskusi Nabi dengan para sahabat sudah. Lihat, Nabi seorang Nabi dan Rasul. Padahal Nabi dapat wahyu, Nabi maksum, masih ngajak musyawarah. Nabi kita akhlaknya hebat atau tidak? Nabi kita hebat atau tidak? Nabi kita akhlaknya bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Musyawarah. Andai kata Nabi mau ngambil pendapat sendiri, kira-kira sahabat benar apa enggak? Sahabat taat atau tidak? Tapi Nabi masih musyawarah. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, pin organisasi enggak musyawarah. Hebat dari Nabi loh. Betul. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Nabi musyawarah dengan sahabat. Satu sahabat ngasih usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pakai lonceng aja, pakai lonceng. Ding. Anda sholat berjamaah. Kira-kira kalau di Tasik begitu gimana? Azan yang toanya gede aja pada nggak datang, lagi lonceng loh. Begitu tuh orang dagang es tuh dagang es. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Oh, itu syiarnya Nasrani. Nabi gak terima. Satu sahabat kasih usul lagi, ya Rasulullah, gimana pakai trompet aja, pakai trompet. Gimana kalau dikasih pakai trompet? Sholat pakai trompet. Apa Nabi bilang? Trompet itu syiarnya Yahudi. Nabi gak setuju. Akhirnya saudara, rapat saat itu tidak mendapatkan jawaban. Jangan buat majlis dalam majlis. Sampai mana itu gue lupa. Rapatnya deadlock. Jadi Nabi musyawarah nggak ketemu, istirahat. Akhirnya salah satu sahabat Abdullah ibn Zaid kebawa dalam mimpinya. Diriwayatkan katanya Sayyidina Umar juga bermimpi. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar juga bermimpi.
Dalam mimpi diajarkan sirah yang kita kenal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir azan. Dia datang, Abdullah bin Zaid suaranya bagus, cuman saat dia ceritakan itu lagi sakit. Diceritakan ke Nabi, Nabi setuju. Nabi ingat dengan apa yang terjadi saat di Isra wa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Bilal, ya Bilal, kau ajarkan Bilal untuk azan. Bilal naik mimbar, Bilal azan. Sayyidina Umar kemudian datang. Sayyidina Umar mengatakan, aku juga mendapatkan mimpi itu ya Rasulullah, cuman baru sekarang saya mau sampaikan, sudah disampaikan lebih dulu Allah Abdullah bin Zaid. Begitu juga dalam riwayat lain katanya Sayyidina Abu Bakar yang juga melaporkan dari hal tersebut. Sehingga awal pertama kali azan itu berupa mimpi, saudara. Mimpi yang diikrar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ru'ya yang Nabi pernah lihat dalam Isra Mi'rajnya dan diperlihatkan kepada para sahabatnya hingga diikrar oleh baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudara, setelah azan itu mulai digunakan oleh Rasulullah dalam salat 5 waktu, mulailah muncul hasud di kalangan para kufar Quraisy. Mulailah hasud para Yahudi, mulai para Yahudi mengolok-olok azan Nabi, mulai para kafir Quraisy mengolok-olok azan yang diazankan oleh Bilal. Bahkan di antara mereka datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilabrak, saudara. Nabi didatangi, dikatakan, "Hei Muhammad, kalau kau itu memang betul-betul nabi, kau sudah membuat satu hal yang baru, mengada-adakan sesuatu yang baru yang belum pernah orang-orang pendahulu kami melakukannya. Jika kau itu adalah seorang nabi dan rasul, maka kalau itu azan adalah sesuatu yang baik, seharusnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu juga melakukan azan, tapi mereka tidak melakukan azan. Apa yang kau lakukan? Yang kau lakukan itu cuma teriak-teriak seperti suara kambing betina." Saya mau tanya, omongannya orang kafir Quraisy kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kira-kira itu penghinaan atau bukan? Penghinaan atau bukan? Saya mau tanya, yang menghina itu siapa? Orang kafir atau bukan? Kafir atau bukan? Yang menghina azan orang Yahudi atau bukan? Yahudi atau bukan? Yang menghina azan itu kafir, Yahudi. Bahkan nanti kita akan dengar kisah yang menghina Nasrani, saudara. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada ayatnya bagaimana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz nadaitum ila shalah ittakhaduha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Allah katakan, idza nadaitum ila shalah, jika kalian menyerukan kepada sholat. Dalam bahasa Arab, an-nida itu raf'us saut. Raf'us saut. Nida itu namanya seruan, panggilan, pasti mengangkat suara. Bahkan ahli lughah juga mengatakan makna an-nida itu juga bermakna ar-rughah. Apa itu ar-rughah? Syadidus saut, suara yang kuat dan sangat kuat. Bahkan dalam riwayat lain makna an-nida bermakna saha, yaitu teriak. Allah mengatakan idza nadaitum, artinya apa? Suara seruan mengajak yang tinggi kepada mengajak sholat. Saya mau tanya, seruan mengajak sholat itu namanya apa? Seruan mengajak sholat namanya apa? Seruan mengajak sholat namanya apa? Namanya apa? Artinya dalam ayat itu menunjukkan namanya adzan, suaranya harus tinggi, suaranya harus keras, suaranya harus teriak. Saya mau tanya, itu perintah siapa? Allah. Jawab yang kompak, perintah siapa? Allah. Perintah siapa? Berarti kalau Allah perintahkan suara adzan harus tinggi, ada manusia mengatakan nggak boleh tinggi, mau ikut Allah atau ikut manusia? Ikut Allah, ikut manusia? Ikut Allah atau ikut presiden?
Ikut Allah atau ikut menteri? Allah perintahkan azan musik kenceng. Jelas. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Ini masjid tawanya berapa nih? Nggak ada tawa kayaknya. Hah? 4. Yang Kepala desa, politik. 4. Ntar kita edarin apa namanya sumbangan biar soundnya bisa 10. Amin. Amin. Ini baru nyalain setel, udah bangun duluan. Azannya belum, baru nyetel, udah bangun. Amin. Amin. Kecuali kalau 4 tuh pada gak bangun lu. Musik banyak, musik kencang, betul. Betul. Biar menterinya kelepakan, betul. Biar menterinya digomongin anjing, betul. 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 Bahkan saudara dalam ayat ini, ketika para kafir Quraisy itu mengolok-olok, menistakan, makanya kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini adalah satu-satunya ayat yang dzakaral adzan fi nussil kitab, yang menyebutkan adzan sebagai nas. Bahkan Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi isbat bin nassil kitab ala masyru'iyatil adzan ba'da ru'yatil manam. Bahwasanya ayat ini menjadi pengumuman terhadap disyariatkannya adzan setelah adanya lewat ru'yah al-manam, lewat mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Abdullah bin Zaid yang tadi kita cerita sudah. Mimpi Sayyidina Umar yang tadi kita cerita, atau mimpi Sayyidina Abu Bakar yang diikrar oleh baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad. Jadi saya mau tanya, adzan itu syariat atau bukan? Adzan itu syariat atau bukan? Adzan syariat atau bukan? Allah yang syariatkan, diikrar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan main-main soal adzan, jangan rendah-rendahkan adzan, jangan main-main dengan adzan. Adzan itu syariat, adzan itu bagian dari agama. Siapa yang rendahkan adzan, maka sama saja itu merendahkan syariat. Betul? Betul? Minimal ada 2 saudara cerita tentang yang merendahkan adzan. Pertama, satu ketika ada seorang cucu dari salah satu sahabat yang dulu ini sahabat pernah mengolok-olok adzan. Jadi dalam satu perjalanan dia lihat ada rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian sebelum sholat di depan dengarkan adzan. Ketika dengar adzan, ini salah satu sahabat yang bertobat ini, sahabat ini kemudian mengolok-olok. Dia olok-olok suara adzan, dia ejek suara adzan, sudah. Dia permalukan suara adzan sampai suara itu terdengar dengan rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi lakukan, sudah? Nabi utus sebagian sahabat datangi sahabat tersebut. Ketika didatangi disidang, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didatangi, diduduki oleh Nabi. Apakah kamu yang tadi mengangkat suara saat adzan dikumandangkan? Kemudian rombongan yang ikut dengan sahabat yang bertobat tersebut, semua rombongan mengatakan ya, fulan yang melakukan pengolok-olokan tersebut. Kemudian sahabat tersebut tidak bisa mengelak lagi. Apa hukuman yang diberikan oleh Nabi? Orang tersebut dipenjara. Habasani, telah menahanku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara menghina adzan itu dipenjara. Gara-gara menghina adzan dia baik.
Gara-gara menghina azan diapain? Menghina azan diapain? Pertama didatengin dulu, habis itu baru di. Berarti kalau sekarang ada yang menistakan azan bagusnya diapain? Bodoh. Orang pasti galang. Cacak. Gue nanya alurnya penjara lumpur. Galak-galak orang sini nih. Lu cuma galak di mimbar doang. Bilang demo kabur. Ngaji, Beb, ngaji. Demo kabur. Polisi nangkep untuk Habib dong ditangkap gue kabur. Ada yang gitu. Kan malam-malam kan. Bunuh jangan ngomong doang loh. Kalau ada yang menistakan agama, menistakan azan, saat apa yang dicontohkan Nabi diapain? Diapain? Habis di penjara diapain sama Nabi? Sudah diajak sini. Nabi ajarkan azan. Qum wa qul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi langsung ajarin azan. Nabi ajarin azan. Setelah sampai ke asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu suaranya pelan. Sama Nabi katakan irfa sautak wa mut. Angkat suaramu, panjangkan. Yang menyuruh ngangkat suara siapa? Yang suruh ngangkat suara siapa? Yang suruh suara tinggi siapa? Nabi. Ada menteri sekarang kaki pasir. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Yang mau tanya, Nabi suruh suaranya tinggi, ada menteri suaranya suruh pelenin, ikut Nabi apa ikut menteri? Ikut Nabi atau ikut menteri? Yang mau tanya, kalau menteri lawan perintah Nabi, ini menteri baik apa menteri buruk? Menteri baik atau menteri buruk? Menteri baik atau menteri buruk? Kira-kira layak tidak jadi menteri? Layak atau tidak? Orang Ciamis rela atau tidak jadi menteri? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Laporin. Siap demo. Ngaji, Beb, ngaji. Ngaji jadi dalil. Yo Allah, udah jam 12 lewat ya. Enak banget, lanjut emang parkiran. Enak pulang langsung berat gue masih jauh. Lanjut benar. Lanjut ya. Udah catatan nih. Tarik. Jangan lama-lama lagi. Batuk-batuk lagi. Tarik lagi. Lanjut. Siap sampai pagi. Betul. Lu sampai pagi gua pulang. Lu orang sini, gua jauh 6 jam jalan. Ini 4 jam lagi nyampe Saudi nih. Saudi 11 jam nyampe naik pesawat. Ini 6 jam cuma Ciamis doang. Tapi insya Allah dapat pahala, betul? Ini habis acara bakalan absen yang Ustaz Janjan. Awas. Gak ada gerakan. Ya di sini ada tugas nih. Siap dapat tugasnya? Oh, kalau tugas mas ya. Siap. Suruh orang sampai pagi semangat loh. Tugas siap dong. Ini dia yang takbir, bunuh, lawan, belum demo kabur. Kacau atau tidak? Pantesan mereka itu pelan deh. Bobo dikobong. Kalau nggak ingat tutup aja ya. Bismillah. Ngapain yang minum yang dia kata? Jangan-jangan suruhan menteri itu. Dia senang ada lupa.
Menterinya nggak dibahas. Beneran lupa nih. Hah? Gaji. Yang mana deh? Beneran lupa nih bener. Nanti ada yang membacaan di belakang nih. Ngajarin adan. Ngajarin azan. Jadi setelah Nabi ajarkan azan, sahabat tersebut diodalkan oleh Nabi SAW dari ubun-ubun turun sampai ke dada sampai ke perut Nabi doakan. Nabi katakan barakallahu lak, barakallahu alaik, wa barakallahu lak. Kemudian sejak detik itu kata sang sahabat tersebut hilang kebencianku kepada Rasulullah dan berubah menjadi mahabbah. Hingga beliau meminta izin, ya Rasulullah izinkan aku untuk adzan di kota Mekah. Amartuk, aku telah memerintahkan kepadamu. Kemudian sahabat tersebut kemudian menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Mahal syahid dalam kisah ini adalah ketika ada orang yang mengolok-olok adzan, enggak Nabi biarkan. Nabi panggil sahabat untuk mendatangi. Nabi tahan, Nabi ajarkan. Tandanya apa? Agama itu, adzan itu syiar Allah. Agama itu, adzan itu bagian dari agama Allah. Jangan pernah diremehkan. Dan jika ada penistaan terhadap adzan, jangan dibiarkan. Siapapun yang menghina adzan, maka jangan dibiarkan. Betul? Betul? Saya mau tanya, yang nggak membiarkan adzan itu adalah sikap siapa? Sikap siapa? Adzan ada yang menghina, kemudian yang menghina adzan didatangi, kemudian di sidang, itu sikap siapa? Sikap Nabi. Sikap siapa? Sikap siapa? Berarti kalau kita melaporkan pelapor bagi yang menista adzan, sama saja kita sedang menjalankan agama, betul? Ketika kita melawan orang yang menistakan daripada adzan, sama saja kita sedang menjalankan sunnah Nabi, betul? Siap jalankan sunnah Nabi? Siap melawan penista adzan? Siap kawal penista adzan? Sampai keluar kasus ini, saudara. Jangan sampai lepas, betul? Betul? Kenapa saya bilang jangan kawal sampai lepas? Karena ada kasus penistaan juga yang udah mulai lepas. Penistaan terhadap Allah yang dilakukan sama keset. Lo tahu keset gak? Welcome. Tahu nggak lu? Tahu. Punya handphone gini lu? Nonton YouTube mulu sih lu? Nonton YouTuber lu? Berita lu? TV. Tahu juga ya? Aduh, Haji, jangan pacaran lo. Haji pacaran. Panggilannya Abi Umi. Ada nggak yang begitu tuh? Ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan kalau ke maulid bareng Abi Umi, mudah-mudahan kebanyakan bes. Semoga pernah jalan. Mudah-mudahan segera putus. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ngaji patah. Ini pantesan kagak mau jalan kaki. Satu lagi dah, udah batuk-batuk nih. Ada seorang Nasrani. Nih lihat nih, yang ngehinain azan tuh nggak jauh dari kafir. Yahudi. Satu lagi Nasrani, dengerin. Ketika setiap muadzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia selalu baca huriqa al-kadhib. Orang Nasrani selalu ngomong tuh kan majlis lagi. Kalau di bawah udah jalan-jalan. Yang negor gua aja yang ikut negor. Lu ada modus lu. Memang banyak nggak ikut komando kemarin. Gimana nih? Fokus sih. Yang murid. Haji.
sabahal kadhibun. Artinya dibakarlah itu sang pendusta. Maksudnya apa? Nisbahnya kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad. Jadi ini orang Nasrani setiap dengar azan dia selalu doa buat biar pendusta yang maksud Nabi Muhammad itu biar terbakar. Kurang ajar nggak nih Nasrani? Kurang ajar apa? Lihat balasannya seperti apa, saudara. Nih baru namanya pecinta Nabi ini. Ketika sering dengar begitu, khadimnya di riwayat khadimah, pembantu laki-laki atau pembantu perempuan. Ketika dia sedang tidur, sama si khadimahnya dilempar percikan api di atas rumahnya, saudara. Ada riwayat lain bukan khadimah, tetapi ada percikan dari langit turun percikan api kepada rumah si Nasrani tadi yang senantiasa mengolok-olok adzan, mengolok-olok asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dengan ucapan berkali-kali. Apa yang terjadi, saudara? Rumahnya terbakar sampai dia dan seluruh keluarganya mati dalam keadaan terbakar. Nasrani penghina adzan mati terbakar oleh api. Belum ada yang teriak bakar begitu. Bagus, data komando. Alhamdulillah. Gara-gara sering tapi nggak baca. Kabul. Amin. Ya Rabbal. Amin. Jadi saudara, kata di dalam kitab Al-Iqlil, ayat ini disebutkan adalah aslun, satu dasar ayat yang menghukumi bahwa mustahzi'uddin, penghina agama itu kafir. Ayat ini menjadi satu poros ayat yang menjadi pusat bagaimana tidak boleh ada penistaan terhadap agama. Memang kenapa sih bisa menistakan agama? Dalam ayat itu Allah tutup dengan kata dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Kenapa kok orang bisa nistahin agama? Karena mereka kelompok orang yang gak berakal, orang-orang yang keterbelakangan intelektual, bahasa Ciamisnya goblok. Betul. Saya mau tanya, orang kalau paham tentang Islam mungkin gak menistakan Islam? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Orang kalau tahu keindahan adzan, kira-kira menyamakan suara adzan dengan anjing mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Berarti kalau ada orang menyamakan suara azan dengan suara anjing, kira-kira orang pintar atau orang bego? Pintar atau bego? Pintar atau bego? Kira-kira pintaran dia apa anjing? Pintaran dia apa anjing? Dia apa anjing? Anjing. Anjing aja dengar azan masih sampai ada makalah limada yanbahul kalb. Kenapa anjing itu yambah? Ketika dengar azan dia mengaum, saudara. Banyak taklidnya mengatakan, ada yang bilang setan kabur, melihat setan kabur dia melakukan nibah, dia melakukan pengaungan. Ada yang juga mengatakan dia sedang bertasbih. Anjing aja dengar azan tasbih. Bukan speaker dimatiin. Dia semuanya pintaran anjing apa dia? Anjing apa dia? Kalau dia nggak kena pasal, boy. Dia bisa siapa aja, betul? Iya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tangkap juga apa-apa, betul? 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 Anjing. Anjing ini paham azan, betul? Anjing. Modelnya tuh lahirnya nggak diazanin kali, dianjingin. Anjing. Ntar pas lagi dikuburin juga begitu, bukan diazanin, anjing. Gugus. Nah, dia azan lu kayaknya anti bener. Tadi saya mau tanya dari sejarah, kira-kira yang anti azan pertama orang apa? Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Ada nggak Islam anti azan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Yang ini apaan?
Anjing. Ngaji. Ya. Ya. Bagus. Alhamdulillah. Tinggal ngasih PR dan nih. PR-nya apa? Ini kebiasaan di Indonesia. Kalau nggak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, biasanya penista agama nggak diusut. Dulu Ahok, lu kenal Ahok nggak? Betul lagi, lu kenal nggak? Dia nistain agama terang-terangan, dilaporin ditolak gara-gara nggak ada fatwa MUI. Ini sama nih. Kasus ini kalau tidak ada fatwa MUI maka tidak akan diproses. Maka bagaimana biar diproses? Minta sama MUI. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Siap minta fatwa? Siap datangi MUI? Akbar! Minta saudara. Di sini MUI daerah datang pertama perwakilan. Kiai-kiai tokoh datang, videoin, viralin. Mudah-mudahan MUI daerahnya berani. Amin. Keluar fatwa penistaan agama yang dilakukan oleh terhadap Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tahu-tahu MUI-nya takut. MUI takut digomong anjing. Takut. Mesti berani, mesti didukung. Mungkin kalau kiai yang ngomong nggak dengar, kalau rame-rame dengar. Betul. 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 Sadayana parantos ngartos. Sadayana parantos ngartos. Ngerti nggak? Apaan? Apa? Ngaji. Alhamdulillah. Kawal beliau. Setuju nggak? Siap kawal? Siap kawal ulama? Siap kawal ulama? Siap usut penista agama? Siap usut penista azan? Takbir! Takbir! Makanya kira-kira Indonesia rela tidak kalau penista agama dibiarkan? Penista azan dibiarkan, rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Begitu. PR tuh. Paham? Awas besok dipantau. Dipantau. Awas dibalik kabur. Ngaji Gue ngaji di MUI, bagus nggak? MUI isinya apa? Majelis Ulama. Ngaji sama ulama bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Datang Pak Ustadz, saya mau nanya dong Pak Ustadz, itu menistakan agama apa enggak ya Tat ya? Nya, di ngomong gue catat dah. Udah kan videoin ya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bisa nggak begitu? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Udah jangan lama-lama, ada setengah satu. Lanjut dulu. Udah ngajinya terdepan aja. Aneh minta maaf kepada para panitia. Seharusnya jadwal itu kan besok hari Jumat, cuman karena kami di pondok pesantren ada khatmus Sahihul Bukhari, khatam pembacaan kitab Sahih Bukhari yang dibaca oleh santri. Kemudian malamnya kita ada pertemuan, sehingga saya meminta kepada panitia untuk dikasih opsi. Salah satu opsinya adalah dimajukan kepada hari ini, sehingga karena besok ada acara, jadi gue nggak bisa malam-malam. Perjalanan 6 jam. Sampai pagi dong. Kita dilanjutkan ya kan mau kiai ini. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. 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 Sebelah kita nih ada masjid. Tadi kita dengar tawaannya berapa? 4. Bagusnya berapa? 10. Biar kedengeran sampai ke istana, betul? Nah, untuk speaker 10 butuh dana atau tidak? Butuh atau tidak? Untuk kita membantu daripada pembangunan masjid, nama masjidnya apa? Masjid Al Hidayah
Jadi nanti kita minta tim Hadroh kita baca aksi bela Islam untuk mengingatkan lagi perjuangan saat kita melawan penista agama. Kemudian tutup dengan salawat badar. Kita sama baca rame-rame dan petugas yang ditugaskan untuk bisa mengumpulkan daripada sumbangan yang mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siap atau tidak? Siap bantu masjid atau tidak? Siap sumbangkan sebagian harta kita atau tidak? Sambil itu kita minta tim Hadroh untuk membaca aksi Masjid Islam serta salawat badar insya Allah. Gimana tim sudah siap? Timnya sudah siap? Dan tim Hadroh masih kuat? Nggak apa-apa, ben tabok sampai subuhan. Lanjut. Al-Quran iman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela suaranya takbir. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim al-ummah bil afati wal hikmah. Ilahi salim al-ummah bil
والنعمة وبحب وبالظلمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الوفاء والنعمة إلهي سلم الأمة من الوفاء والنعمة ومن حمل ومن ظلمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله كفر كفر صلوا على النبي. PR yang kedua, tadi beredar beberapa video cukup menarik di beberapa tokoh masyarakat mengatakan jika penista azan ini datang ke wilayahnya selama proses tidak dijalankan maka kami akan usir. Kira-kira di Jamis berani nggak? Berani nggak begitu? Tasik berani nggak begitu? Berani atau tidak? Awas lu nyampe. Jadi sekali lagi orang Tasik berani tidak? Kira-kira kalau ada penista agama yang datang kemari disambut atau disambit? Kira-kira disambut atau diusir? Disambut atau diusir? Yang panggung yang nggak ikut komando. Nah, yang ketiga tadi sudah sempat disinggung soal kece, benar kece? Mal'un kece, namanya siapa? Mal'un kece. Mal'un kece ini disidang di Ciamis. Tasik Ciamis dekat lebih jauh. Dekat lebih jauh. Sekarang sudah masuk masa tuntutan. Berarti setelah tuntutan akan ada masa vonis. Nah, vonis Mal'un kece ini harus dikawal oleh umat agar memberikan efek jerah kepada para penista agama. Jangan dibiarkan. Kenapa diletakkan di wilayah sekitar Ciamis dekat dengan Tasik? Biar umat Islam itu aware, perhatian agar jangan sampai ada orang yang sudah menistakan agama berkali-kali hanya divonis rendah. Betul? Betul? Jadi kira-kira siap kawal persidangan kece? Siap kawal? Kafir! Jangan kasih kendor, saudara. Kita buktikan Indonesia, wilayah Jawa Barat, dimanapun berada, tidak boleh pernah membiarkan adanya penista agama. Betul? Betul? Karena ini penistaan agama makin banyak. Persis kalau orang-orang dulu tahun 60-an tuh tahu keadaan PKI dulu bangkit kemudian melakukan pemberontakan, persis begini sudah. Banyak penistaan agama yang marak di berbagai aspek dan penistaan itu dikompori oleh gerakan yang berhaluan kiri, berhaluan komunisme. Maka apa kita katakan ini berhaluan komunisme? Karena saat ini mulai gelontor dengan program moderasi. Moderasi itu program yang katanya wasatiyah, Islam yang di tengah, yang non radikal. Ini ucapan upaya untuk menghilangkan terorisasi. Ini sebenarnya produk Barat, saudara. Ini produk Barat yang dibuat oleh Amerika Serikat. Nah, menariknya sekarang di Amerika Serikat sudah membuat undang-undang anti Islamfobia. Artinya apa? Teroris dibuat oleh Amerika, dia yang buat, dia yang mengakhiri. Artinya apa? Sekarang produk tentang terorisasi itu sebenarnya sudah nggak ada. Nah, kok sekarang di Indonesia masih ada teror-teroran, masih ada radikal-radikulan. Ini nggak lain nggak bukan salah satu indikasi adanya gerakan kiri komunisme. Karena alurnya mirip juga. Penistaan, dia pakai tenaga negara untuk menjerat
semua yang berpaham berbeda dengan paham komunis. Kalau komunis sudah bangkit, yang pertama kali yang dicari yang pakai peci, yang dia datangin masjid, yang didatangin pondok pesantren, akan dibantai ulama dan umat sudah. Kalau umat Islamnya tidak bersatu, umat Islamnya saling satu sama lain mencurigai, maka kalau mereka sudah bangkit, kita akan cerai-berai sudah. Maka saya mau tanya umat Islam, siap bersatu atau tidak? Siap melawan komunis. Saya mau tanya, kalau komunis telah benar-benar menampakkan diri, kira-kira biarkan atau lawan? Siap lawan komunis. Siap lawan komunis. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan diam sudah. Ini akan jadi korban Anda, akan jadi target Anda. Makanya sekarang nyawa tuh kayak murah, darah tuh jadi seperti sesuatu yang tidak ada harganya sudah. Makanya kawal terus, kawal kasus kece, jangan sampai sehingga hakim memiliki keberanian di dalam memvonis seberat-beratnya. Mudah-mudahan di atas tuntutan, amin. Tuntutannya 10 tahun, mudah-mudahan seumur hidup, amin. Amin. Kalau bisa hukuman mati, amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf terhadap para sahabat, para asatidz, para tuan-tuan guru, dan saya minta maaf saya tidak bisa sampai akhir, atau ini juga udah akhir. Sudah akhir, udah kita tutup dengan doa, kita baca suratul Fatihah. Sebenarnya dulu kita baca suratul Fatihah. Kita nitip Fatihah ini untuk imam besar kita, mudah-mudahan segera bebas. Amin. Mudah-mudahan Habib Bahar bin Smith bebas. Amin. Mudah-mudahan Haji Munarman bebas. Amin. Seluruh aktivis Islam bebas. Amin. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan pahala dari kita. Amin. Orang yang sakit angkat penyakitnya. Hajat-hajat kita kabul. Ala hadhihi kulinatin salih wa ala man wa imam al-akbar Habib Muhammad Rizq bin Hussein Syah wa ila hadratin Nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفضل الكريم وفضل رحم الله بأمير سورة الفاتحة بكرامة سورة الفاتحة أجل معزات سورة الفاتحة ومن أنزل سورة الفاتحة بك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم لنا بصالحات أعمالنا فرج الهم يا كشف الغم. اللهم احفظ إمامنا الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب. اللهم انصره نصرا عزيزا. اللهم احفظه حفظا جميلا. اللهم أهلك أعداءه وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم كن هدهم وعقل عددهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. على هذه النية وعلى من نوى السلفنا صالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.